حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kita sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga enggak pernah bosan memberikan nikmatnya kepada kita. Setiap saat keadaan. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat bisa mendengar dengan telinga kita. Sehingga dengan pendengaran ini kita dapat membedakan suara-suara. Mana suara burung, mana suara ayam, mana suara yang enak didengar, mana yang tak enak didengar. Mana suara panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengarkan dengan telinga kita. Kita bisa melihat dengan mata kita. Dengan penglihatan yang Allah berikan kita dapat membedakan mana yang indah, mana yang tak indah. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cantik, mana yang jelek. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi harus kita ketahui, harus kita pahami bahwasanya kita bisa melihat, kita bisa mendengar bukan karena adanya panca indera kita. Tapi kita bisa melihat, kita bisa mendengar mutlak semata-mata karena penglihatan dan pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna keyakinan terhadap kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang memberikan pendengaran, penglihatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bukan karena kita punya mata, hadirin. Berapa banyak hari ini saudara kita, saudari kita punya mata, bangun tidur beleleknya ada, nangis keluar air matanya, ada hitam-hitamnya, ada putih-putihnya. Kalau siang dan malam sama dia sama aja, golap, tak nampaknya apa-apa. Siang dan malam, itulah namanya orang buta. Apakah dia punya mata? Ada matanya, tapi dia tak dapat melihat. Alhamdulillah kita hari ini bisa melihat. Kita bisa mendengar bukan karena kita punya telinga. Kita mendengar karena diberi pendengaran oleh Allah. Berapa banyak hari ini saudara kita, ya mungkin ada di sekitar kita, sekeliling kita, kerabat kita, daun telinganya ada, tampan, cantik dia dengan adanya daun telinga. Ada tai kupingnya juga. Tapi kalau dipanggil dia nggak datang, disuruh pergi diam aja. Rupanya pokak. Tak dengar dia ya kan? Dipanggil dia tak datang, suruh pergi dia diam saja. Rupanya dia tak mendengar hari ini. Maknanya diri, ya kita tak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Inilah yang senantiasa harus kita bicarakan, kita ulang-ulang. Agar apa? Tertanam dalam hati kita keyakinan terhadap kalimat thayyibah. Inilah perkataan yang baik. Inilah perintah Allah. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, inilah dia.
Maka tidak ada pembicaraan yang lebih baik pada hari ini, tidak ada pendengaran yang mesti kita dengar lebih baik, melainkan pembicaraan yang kita dengarkan adalah pembicaraan kebesaran dan keagungan Allah. Agar apa? Agar kebesaran, keagungan Allah ini masuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita ini ada satu gumpal daging, ya. Yang apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tapi apabila buruk daging tersebut, maka buruklah seluruh anggota tubuh kita. Apa daging itu? Wahwa qalb, dia itulah hati. Maka inilah usaha, ya, orang yang berbicara hari ini berusaha bagaimana memperbaiki hati. Orang yang mendengarkan juga berusaha bagaimana memperbaiki hati kita. Bagaimana agar hati kita ini tawajuh, yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kehidupan kita ini, ya, semuanya mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita ke dunia ini maunya Allah Subhanahu wa taala, bukan mau kita hadir. Kalaulah kita hadir ke dunia ini maunya kita, Bu, ya, tentunya kita mau yang datang dalam kehidupan kita ini baik-baik saja. Kita gak mau ada perkara yang buruk dalam kehidupan kita. Kok bisa lahir dalam keadaan tampan, cantik, gagah, perkasa, ya kan? Kulitnya putih, rambutnya lurus, matanya belok, pokoknya indah dipandang. Maunya kita hadirin. Kalau itu maunya orang tua kita seperti itu. Tapi yang terjadi bagaimana? Inilah kita lihat sekitar kita, ya. Kita ini dari sekian banyak manusia yang diciptakan Allah, udah ada yang sama walaupun dia kebal. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gendut, ya. Ada yang hitam birong, ada yang putih, ya. Macam-macam keadaannya, nggak sama. Bahwasanya kita nggak bisa apa-apa. Hadirnya kita ke dunia ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, maunya Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya kita ke dunia ini kehendak Allah, maunya Allah, maka sudah semestinya kita berjalan di muka bumi ini harus ikut aturan tertibnya Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita salah paham, salah kaprah, ya dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak hari ini manusia itu salah paham, salah kaprah. Sehingga dia menjalankan kehidupan itu maunya aja, sesuka hatinya aja. Yang dia pikirkan hari ini dia berusaha, berupaya, banting tulang tuh banting-banting, peras keringat, sampai keringat pun bisa diperas, ya. Usaha mati-matian sampai mati beneran, ya. Memikirkan apa maunya, apa mau istrinya, apa mau anaknya, apa mau mertuanya. Lupa dia apa maunya Allah. Karena sibuk memikirkan apa maunya, apa mau istrinya, apa mau anaknya, apa mau keluarganya. Lupa dengan apa maunya Allah. Padahal maunya Allah itu nggak ada yang lain. Maunya Allah itu kita menjalani kehidupan ke dunia ini ya cuma satu saja, yaitu apa? Mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, menyembah Allah. Cuma itu saja. Itu pun namanya manusia lupa. Ya kan? Memang sifatnya al-insanu makanul khotok wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena memang Allah tahu manusia ini tempatnya salah dan lupa, mudah pelupa. Sing ketok iso lali enggak ketok, ya kan. Ya nampak aja bisa lupa padahal enggak nampak. Maka Allah antar nabi-nabi, rasul-rasul memberikan peringatan. Ya. Ada berapa banyak nabi dan rasul yang Allah hantar ke muka bumi ini untuk memberikan peringatan kepada manusia sejak zaman Nabi Adam, Pak. Ya, diterangkan ada 124.000 nabi dan rasul. 313 rasul, 25 nabi yang wajib kita ketahui dan kita hafal. Hafal nggak kita ini nabi-nabi? Ya, 25 nabi. Sejak kecil kita disuruh memahami. Dan itu diceritakan tercantum dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yusuf, Yakub, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Nah, itulah nabi-nabi wajib kita ketahui. Apa tugasnya para anbiya ini? Para rasul semuanya tugasnya sama. Ya, mengingatkan manusia, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucapkan kamu la ilaha illallah, kamu akan sukses. Maknanya kita disuruh mengucapkan, menyampaikan, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Mengajak orang taat kepada Allah, mengajak orang sujud kepada Allah,
mengajak orang untuk taat mematuhi perintah-perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka para anbiya telah memberikan kabar-kabar gembira kepada kita, ya, memberitahukan kepada kita bagaimana caranya menjalankan kehidupan di dunia dan mencontohkan cara hidup, ya, supaya kita mudah meniru. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul itu Allah hantar manusia, Pak. Bukan malaikat, bukan jin, bukan makhluk yang lain. Kenapa? Supaya mudah kita tiru. Khususnya lah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau dia manusia seperti kita, hanya saja beliau itu maksum, Allah jaga daripada perbuatan dosa. Bagaimana namanya manusia punya kebutuhan yang sama, untuk makan, minum, tidur, istirahat, bukan kecil, bukan besar, bergaul kepada sesama manusia. Maka hadirin, kalau kita jadikan cara hidup Nabi, ya, tertib hidup Nabi kita jadikan cara hidup kita, tertib hidup Nabi kita jadikan tertib hidup kita, maka itulah yang dikatakan ibadah. Makan dengan cara baginda Nabi SAW. Bagaimana makan cara baginda Nabi SAW? Makan yang diperintahkan Allah. Kulu washrabu halalan thayyibah. Makan dan minumlah kamu yang halal lagi baik, katanya. Ini perintah Allah. Cara aplikasikan makan dan minum yang baik dengan cara Rasulullah. Bagaimana? Makan, cari makanan yang halal. Halal bentuknya, halal mendapatkannya. Ini Thayyibah juga lagi baik. Kalau halal nggak baik juga jangan dimakan. Macam mana makanan halal tapi nggak baik? Ada makanan itu halal tapi nggak baik. Ya, kalau kita makan udang, kumat kurapnya, eser-esernya kumat. Mana ini halal tapi nggak baik itu dia. Kok dimakannya kacang panjang, merangkak dia berjalan. Kenapa? Kumat asam uratnya diri. Ini halal tapi nggak baik. Jadi sunahnya macam mana? Kulu wasrabu halalan, toh makan minum yang halal lagi baik. Maknanya itu apa? Halal dan baik kalau kita konsumsi. Itu. Ini makan aja ikut Nabi, itu pahala. Tidur cara Nabi, itu pahala. Buang air kecil, buang air besar, itu. Seluruh aktivitas kegiatan kita sandarkan dengan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dikatakan ibadah. Maka alhamdulillah setelah kita ini telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat yang mulia diri. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga umat-umat terdahulu sebelum kita umat Nabi Muhammad SAW lebih dahulu akan dimasukkan ke dalam surga. Maka bersyukurlah kita diri. Beruntung kita ini sebagai umat akhir zaman. Ya, walaupun kita orangnya lemah-lemah, umurnya pendek-pendek, tenaganya lemah, ya kan, ibadahnya males, ya. Masya Allah. Kalau dibandingkan umat-umat terdahulu belum ada apa-apanya amalan kita ini, Pak. Umur kita tuh belum ada apa-apanya. Kata Nabi, umur umat akhir zaman ini, umur umati baina sabin wasitin cuma 60-70 tahun aja. Tetapi kau bandingkan dengan umat Nabi Musa, berapa tuh? Ada yang umurnya 300 tahun, ya? Ada 1000 tahun. Nabi Nuh itu 950 tahun buat dakwahnya aja. Umurnya lebih dari itu, Pak. Panjang-panjang umur, ibadahnya kuat-kuat. Umatnya Nabi Musa itu ada umat, salah satu cerita Bani Israel, ya kan? Kisahnya umatnya Nabi Musa. Dia telah mengabdikan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud itu batunya sampai nono, ya. Tempat sujudnya itu sampai lekuk hadir. Masya Allah. Saking lamanya sujudnya itu. Saking tahannya dia bersujud, lama. Jadi suatu ketika karena dia udah 300 tahun beribadah kepada Allah, dia bertemu kepada Nabi Musa kalimullah. Nabi yang dapat berkata-kata langsung kepada Allah. Maka dia bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Nabi Musa kalimullah, yang dapat berkata-kata langsung kepada Allah, coba tanyakan dulu kepada Tuhan," katanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. "Aku telah menghabiskan masaku selama 300 tahun mengabdi kepadanya. Di mana letak surga?" Bertanya ini umatnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa SAW pun langsung, ya, bermunajat kepada Allah, berkata-kata kepada Allah, bertanya kepada, "Ya Allah, ada salah seorang daripada hambamu, daripada umatku, bertanya dia kepada engkau, ya Allah. Dia telah menghabiskan masa dan waktunya untuk mengabdikan dirinya kepada engkau. Dia bersujud lama kepada engkau, beribadah kepada engkau 300 tahun lama. Dia bertanya, ya Allah, di mana letak surganya?" Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? "Wahai Musa, sampaikan kepada umatmu itu, ya, dia itu ahli neraka." Nabi Allah Musa alaihissalam ini nggak banyak tanya, Pak. Langsung dia bilang, "Wahai umatku," kata Allah Subhanahu wa taala, "kau ahli neraka."
Maka umat ini memang orang yang beribadah dengan ikhlas, ya tak? Beribadah dengan ikhlas, tapi salah niat dia. Ikhlas ibadahnya salah niat. Dia beribadah untuk mencari kedudukan di dalam surga, ya tak? Salah niat ya. Maka disampaikan berita itu kepadanya. Kalau aku udah 300 tahun aja beribadah kepada Allah, aku masih dalam neraka. Sudah kuhabiskan masa waktuku untuk taat kepada Allah, aku masih ahli neraka. Kalau begitu, hai Musa alaihissalam, aku terima, aku ridho dengan keputusan Allah. Gak apa-apalah aku jadi ahli neraka, tapi aku mohon, aku minta, ya, sampaikan kepada Tuhanmu agar Ia membesarkan badanku sebesar seluruh neraka itu, sehingga neraka itu penuh cukup dengan badanku saja. Tak ada lagi celah yang dapat masuk kepada manusia yang lain, biar aku aja di dalam neraka itu. Biar gak ada lagi orang yang bisa masuk dalam neraka, biar aku aja. Besarkan badanku sehingga memenuhi di seluruh neraka. Maka disampaikan sama Nabi Musa AS, ya Allah, dia ridha ya Allah, kau masukkan ke dalam nerakamu. Tapi dia minta satu permintaan agar badannya dibesarkan sebesar neraka, sehingga tak ada lagi orang yang masuk ke dalam neraka. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, dengan rahmatku, sesungguhnya dia asbab itu aku jadikan menjadi ahli surga. Maka Nabi Musa pun heran. Nabi Musa heran bertanya, ya Allah, bukan baru saja kau katakan di ahli neraka, kenapa hari ini kau katakan di ahli surga? Maka Allah katakan, wahai Musa, dia beribadah karena mengharapkan surga, bukan karena aku dia beribadah itu. Ingin mencari derajat di surga. Tapi setelah kukatakan dia menjadi ahli neraka, dia ada fikir bagaimana supaya manusia ini gak masuk ke dalam neraka. Asbab pikir dia itulah aku ridho kepada dia, ya, bukan karena ibadahnya aku meridhoi dia, tapi karena fikirnya sedikit saja dia berpikir bagaimana gak ada orang masuk dalam neraka, aku ridho kepada dia, maka aku putuskan menjadi ahli surga. Masya Allah, diri dasar Pak. Tafakkarun sa'atan, berpikir sesaat aja untuk umat, khairun min, ya, lebih baik daripada ibadah 300 tahun Pak. Kata Nabi, ya, sesaat kita berpikir untuk agama, sesaat kita berpikir untuk umat, bagaimana umat ini selamat daripada neraka, ini lebih baik daripada ibadah 300 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala sekarang berikan kepada kita fikir-fikir ini. Masya Allah, alhamdulillah. Asbab pikir ini telah terbentuk jemaah, sehingga jemaah bergerak berusaha mengupayakan bagaimana umat ini selamat dari azabnya Allah, bagaimana umat ini masuk ke dalam surganya Allah, bagaimana umat ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pikir kita yang sedikit, usaha kita yang sedikit diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menjalankan kehidupan ini kuncinya cuma 3 saja. Cuma 3 saja. Yang pertama, orang beriman itu ya dituntut menjadi orang yang bersyukur. Ketika ada mendapatkan suatu kenikmatan, kebahagiaan, maka bagaimana kita mensyukuri semua kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan yang datang dalam kehidupan kita. Karena rasa syukur ini, ya, sarana menuju surganya Allah. Yang kedua, bagaimana, ya, dalam setiap perkara yang datang, kesusahan, kegelisahan, gundah gulana yang datang dalam kehidupan kita ini, kita bersabar. Bersabar, inilah modalnya. Maka dengan sabar yang ada pada diri kita ini cukup menjadi sarana kita menuju surganya Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, kita berhusnudzon kepada Allah. Inna dhanni abdi bi. Sesungguhnya Allah bersama dengan prasangka hambanya. Maka kita sangka baik. Kalau kita sangka baik kepada Allah, maka kebaikan yang akan datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sangka buruk, keburukan nanti yang akan datang. Maka setiap perkara kita senantiasa sangka baik kepada Allah. Jangan sangka buruk dulu. Jadi apa saja yang datang dalam kehidupan kita itu ujian. Maka kita luruskan dulu niat kita, baikkan prasangka kita, sehingga perkara yang datang dalam kehidupan kita akan bisa menjadi baik. Ini ada satu kisah, ada satu kisah seorang raja, ya, yang senang kali mendengarkan ucapan seperti ini. Ada rakyatnya suka ngomong, ini datang dari Allah, ini baik insyaallah. Ini datang dari Allah, ini baik insyaallah. Maka cocok rasa raja ini ucapan. Memang iyalah, semua ini datang dari Allah. Dan semua yang datang ini baik insyaallah. Jadi satu ketika hadirin, karena saking senangnya lah raja sama rakyat yang suka omong seperti ini, maka dia diangkat sama raja sebagai penasehatnya. Kamu gak usah kemana-mana, pokoknya kamu dekat saya aja lah. Saya senang dengan ucapan kamu.
kamu selalu mengingatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ketika hadirin, mereka berjalan ya mengelilingi daripada kampungnya, daripada kerajaannya. Raja ini berjalan bersama penasihatnya tadi, mengendarai kuda. Mereka berjalan keliling kampung, ya, mengontrol dari satu dusun ke dusun yang lain, dari satu lorong ke lorong yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, melihat keadaan masyarakat di kampung. Ya, pulang melihat keadaan pun damai, tentram, ya kan. Semua masyarakat yang bekerja dengan baik, tentram, nggak ada keributan di masyarakatnya, damai lah. Maka pulang dari situ hadirin, mereka ingin kembali ke istana. Maka bercanda ini, raja sama penasihatnya itu bercanda naik kuda, lomba-lomba naik kuda. Raja pun memacu kudanya dengan cepat, kemudian dilomba sama penasihatnya, ya kan. Lari lagi. Rupanya dengan izin Allah, kaki kuda raja ini masuk ke dalam lubang, terjerembab, sehingga menyebabkan raja itu jatuh terpental-pental sampai dia jatuh, terguling-guling jatuh. Sebab jatuh kecelakaan naik kuda itu, kaki raja itu patah kakinya berdarah-darah. Wah, maka penasihatnya dikatakan ini datang dari Allah, ini baik insya Allah. Rupanya hadirin ya, ketika kita dalam keadaan nggak punya masalah, mendengarkan cerita itu enak. Tapi begitu datang masalah, raja pun marah. Apa kau bilang? Ini datang dari Allah, ini baik insya Allah. Kaki udah patah ini, ketahu kau kata. Ini datang dari Allah, ini baik insya Allah. Kakiku patah ini. Maka dia katakan apa? Dan tetap mengatakan ini datang dari Allah, ini baik insya Allah. Itu aja dibilangnya. Sehingga membuat raja pun jengkel. Ya. Yang tadinya raja mendengarkan perkataan itu senang, tapi kali ini nggak senang raja mendengarkan ucapan itu. Bosan aku lihat kau katanya. Kau bilang pula ini baik insya Allah, ini musibah buat aku ini kata dia. Saking palaknya raja ini hadirin, ya penasihatnya dimasukkan ke dalam penjara. Begitu dia dimasukkan ke dalam penjara, apa dia katakan? Ini datang dari Allah, ini baik insya Allah. Dia pun masuk ke penjara. Singkat ceritanya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Maka dalam waktu beberapa saat, tabib pun didatangkan, raja pun diobati, maka penyakitnya pun sembuh, kembali pulih, raja bisa beraktivitas seperti biasa. Maka satu ketika istri raja ini mengidam diri, ya, mengandung anaknya, masya Allah. Namanya orang idam ini banyak permintaan yang aneh-aneh. Ya. Dia bilang sama raja, wahai bangga, kok aku rasanya pengen kali makan daging rusa ya. Kenapa ini? Permintaan jabang bayi ini. Maka karena dikatakan disandarkan kepada bayi yang ada dalam kandungannya, raja pun nggak bisa ngomong apa. Oh ya udah nanti mencarikan. Maka dicari nggak ada. Aku pengennya punya rusa carian abang lah, nggak mau aku dari yang lain. Oh, permintaan itu dia mau makan daging rusa cariannya sendiri. Maka raja pun menyiapkan ya perlengkapan untuk berburu. Dia siapkan panahnya, anak busur panahnya, siapkan kudanya, siapkan pedang dan tombaknya. Dia bawa beberapa orang pasukan untuk berangkat ke hutan mencari barang buruan. Berangkatlah mereka sampai di hutan. Begitu sampai di hutan, maka berbagi tugas. Kau ke selatan, ke utara, ke barat, aku ke tengah. Kata raja. Raja pun berangkat. Rupanya dengan izin Allah, ya, rusa ini ditampakkan sama raja. Raja pun senang, Pak. Oh ini. Maka raja pun mengambil anak busur panahnya. Dia ingin membidik rusa tersebut. Begitu ditariknya anak panahnya, ingin dilepaskannya, rusanya lari. Begitu mau dilepaskan, rusanya lari. Dikejar terus, Pak. Dikejar terus sama raja. Saking asiknya ngejar, rupanya sudah melewati daerah batas kekuasaan dia. Ternyata di sebelah sana sudah dijaga sama pengawal raja lain. Maka melihat ada orang berpakaian senjata lengkap, membawa panah, masuk ke kerajaan raja lain. Oh ini mata-mata ini. Tanpa basa-basi, ya, maka ditangkaplah raja yang melewati daerah kekuasaan. Tangkap, dipukuli, dibasuhkan ke penjara. Masuklah, ditangkap dia ke kerajaan Raja Jolim. Rupanya kerajaan Raja Jolim ini yang nggak bertuhan kepada Allah. Mereka menyembah selain Allah. Mereka punya kebiasaan, punya kepercayaan, keyakinan dengan satu pohon yang besar. Dan mereka melakukan satu kebiasaan ritual setiap tahunnya. Apa ritual kebiasaan untuk memberikan persembahan kepada pohon besar ini? Mereka tuh menyiapkan satu laki-laki yang tampan, diberi perhiasan yang komplit, kemudian disembelih, darahnya itu ditanam di bawah pohon itu. Maka tibalah dalam selang beberapa waktu, raja mengumumkan bahwasanya ini sudah sampai masanya. Kita ini buat ritual acara persembahan kepada pohon besar yang kita puja.
Maka raja pun mengumumkan, wahai rakyatku, siapa saja di antara kalian yang menemukan laki-laki yang tampan, maka akan aku berikan hadiah, bawa kemari. Itu laki-laki tampan itu akan kita berikan persembahan kepada Tuhan kita. Kita akan berikan persembahan kepada kepercayaan kita, keyakinan kita. Maka pengawal yang di perbatasan itu ngomong, wahai raja, izin titah raja, untuk tahun ini kita nggak perlu lagi mengorbankan rakyat kita. Sungguh aku telah menangkap satu tawanan sekarang ada di penjara. Orangnya guanteng katanya. Wah, tampan. Pokoknya belum ada yang lebih tampan daripada dia yang ada di penjara itu. Oh iya. Ya udah kalau begitu besok bawa ke istana ya. Besok bawa ke pohon biar kita buat acara. Maka raja yang ditahan tadi Pak dipakaikan pakaian bersih, pakaian rapi, dikasih perhiasan yang komplit, ya kan? Dibawalah ke tempat penyembelihan yang biasa mereka lakukan di depan itu tadi, di depan pohon. Maka setelah ritual acara sudah dimulai, hendak disembelih ini, maka sama pendetanya ini Pak yang biasa menyembelih itu diperiksa dulu, diperiksa dulu, diteliti, jangan sampai ada yang cacat. Kalau ada yang cacat nanti Tuhan bisa marah, persembahan kita ditolak, bencana akan datang. Maka diteliti Pak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tengok wajahnya tampan, badannya tegak bagus, kulitnya putih mulus ya kan. Rupanya sampai di kaki ada bekas cacatnya. Wah, nggak bisa ini wahai raja. Ini nggak bisa disembelih ini, nggak bisa kita sembahkan kepada Tuhan kita. Nanti Tuhan kita bisa marah. Kenapa? Memang dia tampan, ganteng, bersih dan putih, tapi kakinya cacat ini nggak bisa katanya. Oh, maka ditengok sama dia. Oh iya nggak bisa. Maka dia pun dibebaskan. Ikat kepala yang di kepalanya pun dibuka. Begitu dibuka rupanya Raja Zalim itu kenal sama dia. Loh, kok anak ini katanya. Cerita lah dia, wah aku sebenarnya berburu, ditangkap aku sama pengawalmu, dimasukkan penjara nggak ngomong-ngomong dia katanya. Wah kok gitu aku minta maaf lah ya, minta maaf. Maka raja ini dibebaskan, dikasih hadiah, disuruh pulang hadiah. Maka baru terpikir sama raja tadi, Masya Allah, Alhamdulillah, untung aja lah kakiku ini cacat katanya. Kok seandainya gak cacat udah mati aku disembelih katanya. Maka dia pun berpulang dengan rasa syukur, Alhamdulillah. Betul rupanya yang dibilang penasihatku dulu ini datang dari Allah, ini baik insya Allah. Maka dia pun pulang, sampai di rumah dicari itu, di mana itu penasihat itu. Rupanya udah 7 tahun dalam penjara. Udah 7 tahun di dalam penjara ya kan. Keluarkan mau minta maaf raja sama dia. Begitu dia dikeluarkan, apa dia katakan? Ini datang dari Allah, ini baik insya Allah. Betul yang kau bilang. Dipeluk aja Pak, dipeluk sama raja, Masya Allah, betul yang kau bilang itu. Senang dia, gembira. Maka si penasihatnya pun bertanya kepada rajanya, wahai Tuhan, apa sebabnya kau lepaskan aku? Kenapa kau lepaskan aku dari penjara? Aku sudah senang mengabdikan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bertakarub kepada Allah. Ya, dia ceritakanlah kronologi kejadian tadi. Maka apa kata penasihatnya tadi? Wahai raja, Alhamdulillah untung aja aku masukkan ke dalam penjara. Kalau seandainya nggak kau masukkan aku dalam penjara, mungkin kita sama-sama berburu tuh. Mungkin kita sama-sama tertangkap. Engkau selamat, aku yang mati disembelih katanya. Wah, ini. Jadi maknanya kehidupan kita seperti itu. Kelihatannya perkara itu buruk, tapi sebenarnya di balik itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam kehidupan kita. Apa hikmahnya? Ini datang dari Allah, ini baik, insya Allah. Maka itu. Maka apa saja yang datang dalam kehidupan itu semuanya kebaikan. Itu bagi orang yang beriman. Maka apa modelnya? Syukur, sabar, dan husnudzon. Maka kalau kita punya modal ini, 3 modal ini, hidup kita akan damai, tenang, senang. Gak punya masalah kita hidup di dunia ini ya kan? Dan kita akan bersabar dengan menjalani kehidupan dunia. Gak lama kehidupan dunia. Kalaupun senang-senangnya senang.